Karena pada saat itu karyawan-karyawan di sana itu adalah anak-anak muda yang tiba-tiba punya duit banyak, dapat tips banyak, dan mereka udah mulai gaya hidup hedon. Nah, manajemen jadi ngeliat, waduh, ini anak-anak muda ini kalau terus dibiarin gaya hidup hedon, serem nih. Jadi kita harus ngajarin mereka cara melakukan financial planner. Kita ajarin. Nah, pada saat itu kita tanya, mimpi mereka apa? Tulis. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari Wardiningsih, tapi saya biasa dipanggil Cici. Sekarang umur saya udah mendekati setengah abad. Jadi udah tua ya, tapi nggak apa-apa lah. Kita hidup dengan bahagia. Saya sudah menikah nyaris 30 tahun. Sekarang saya tinggal dengan 20 ekor kucing dan 3 ekor kelinci. Kayak gitu, jadi rumah ini penuh dengan kebahagiaan dengan anak-anak bulu. Kegiatan saya setiap hari karena saya karyawan swasta, tiap hari udah pasti ke kantor. Di kantor saya kantornya bergerak di industri aset manajemen. Jadi aset manajemen itu apa? Aset manajemen adalah industri yang terkait dengan pengelolaan reksadana. Kayak gitu. Ada yang udah tahu reksadana itu apa? Oh iya, tambahan info aja, saya kerja di Sukor Asset Management. Sukor Asset Management saat ini per Juli 2022 kita udah ranking 4 besar. Pertama kali saya belajar tentang financial independence sebenarnya gara-gara ada seorang teman. Pada saat itu sebenarnya dia nawarin MLM. Dia nanya sama saya, "Cici, mimpi kamu apa?" Saya sebel ditanyain kayak gitu karena nih orang dari nggak ada ujuk-ujuknya tiba-tiba nanyain itu. Saya bilang mimpi saya masuk surga. Bukan Cici, yang ada di dunia. Oh, saya mau punya rumah dekat orang tua. Karena saat itu rumah saya jauh dari pusat kota istilahnya gitu. Nah, habis itu, oh deket orang tua, harganya berapa? Di daerah mana? Terus saya tambah bete sama dia. Saya bilang, apaan sih lo nanya-nanya kayak gitu, bukan urusan lo. Enggak Cici, kalau mimpi itu harus fokus, katanya gitu. Nah, gara-gara pertanyaan dia, itu jadi bikin saya menggelitik. Emang mimpi yang harus fokus itu kayak gimana sih? Akhirnya saya mikir, oke, saya pengen punya rumah deket rumah orang tua. Orang tua rumahnya di mana? Kebetulan di Kebon Jeruk. Nah, mulailah saya menggambarkan mimpi saya. Karena teman saya ini selalu bilang, punya dream book nggak, Ci? Buat apa? Saya bilang gitu. Buat visualisasiin mimpi kamu. Nah, akhirnya setiap ada gambar rumah yang saya suka, dia suruh saya gunting dan saya tempel. Akhirnya saya punyalah dream book. Nah, habis itu karena dasarnya saya itu orangnya demen ngayal, mulailah saya berhayal nggak hanya sekedar punya rumah di Jakarta deket rumah orang tua, tapi saya bilang, waduh, saya pengen punya rumah yang ada gazebo, saya punya rumah yang ada perpustakaannya. Terus akhirnya mimpinya tambah bergulir lagi. Oh, saya pengen keliling dunia, saya pengen punya ini, punya itu. Saya tulisin semua. Bahkan dulu hanya untuk sekedar punya handphone yang ada kamera aja, itu saya tempel dan saya tulis. Nah, terus akhirnya temen bilang, Cici, dream booknya udah sampai mana? Mau tahu aja sih, emang kenapa? Enggak, udah bekerjanya sampai mana? Nah, terus akhirnya mulailah saya memvisualisasikan mimpi-mimpi tadi. Saya taruh di tempat yang paling gampang saya lihat. Saya taruh dekat kulkas, saya taruh dekat kaca, saya taruh dekat meja kerja. Jadi setiap kali saya mau boros, saya liatin itu. Oke, ini belum capek, ini belum capek. Jadi setiap Cici kesini yuk, Cici kesana. Enggak, ntar, belum cukup. Karena saya sama suami bukan dari keluarga yang berada. Jadi pada saat kita nikah, kita punya mimpi bahwa kita pengen punya rumah, kita pengen punya kendaraan, tapi sisa yang lainnya
tidak boleh berhutang. Nah, muncullah ide itu. Jadi ide dari awal adalah kita hidup kalau bisa tanpa hutang. Hutang yang diperbolehkan dalam hidup saya sama suami itu hanya ada 3. Hutang punya rumah, hutang punya mobil, dan hutang punya bisnis. Terus rumah kita yang dulu itu yang jauh, akhirnya kita jual. Kita punya rumah di Jakarta yang saya tempatin sekarang. Kemudian satu persatu saya bisa coret yang namanya mimpi saya. Nah, mimpi saya yang saya pikir paling istimewa adalah pada saat saya bermimpi saya bisa pergi haji dengan orang tua dan keluarga saya tentunya sebelum usia saya 40. Kayak gitu. Jadi habis itu saya merasa karena udah dari awal bisa membatasin dan Cici kalau mau apa-apa kalau bisa nggak ngutang. Akhirnya semuanya itu serba ke kontrol dan sampai usia semakin bertambah gaya tekanan kontrol untuk boros itu semakin nggak ada. Jadi di otak semakin nabung. Jadi seberapa besar kita bisa nabung, seberapa besar kita bisa berinvestasi, itu udah sangat kepantek lah istilahnya di otak, kayak gitu. Definisi financial freedom kalau bagi saya adalah saya udah nggak kesusahan lagi untuk bisa mewujudkan apapun keinginan saya terkait dengan uang. Misalnya saya mau ini ada, saya mau itu ada, tapi itu versi saya ya. Kalau versi orang mungkin hidup saya nggak berlebihan, tapi bagi saya adalah financial independent adalah bila mana itu sudah cukup memuaskan hidup saya. Seperti itu. Jadi saya nggak butuh terlalu bekerja keras banget, biar aja aset saya yang bergerak. Biar aja uang saya yang cari duit sendiri buat menghidupin saya. Kayak gitu. Kalau misalnya ditanya berapa lama mewujudkan financial independent, itu nggak gampang teman-teman. Karena pada saat saya mau mencoba financial independent itu, ada pertanyaan yang sangat menggelitik pada saat itu diajukan sama instruktur dari bank tempat saya bekerja. Pertanyaannya kayak begini, Cici sekarang usia berapa? Pada saat itu usia saya 29 tahun, kemudian pengen pensiun usia berapa? Saya bilang ya kayak pensiun orang pada umumnya 55 tahun. Terus ditanya lagi, dengan 55 kamu pengen punya duit berapa setiap bulannya? Saya bilang, saya pengen punya uang paling enggak setara dengan 5 juta saat ini. Nah, jadi sesederhana itu mimpi saya. Jadi saya cuma pengen hidup dengan yang bagi saya nanti pada saat saya usia 55 punya duit segitu setiap bulannya adalah cukup. Kayak gitu. Nah, jadi startnya berarti di usia 29 ya, harusnya sih telat. Cuman gara-gara sempet training tentang financial planner, jadi kemampuan untuk melakukan arahan-arahan investasi jadi mulai terkotak dan lebih ada tujuannya. Kalau saya agak ekstrim ya, setiap bulan minimal 50% uang yang didapat ditabung. Nah, kalau sekarang investasinya apa aja udah pasti ada reksadana. Ada, karena saya mencoba untuk hidup lebih syariah, saya punya tabungan atau enggak deposito di bank syariah. Kemudian reksadananya juga reksadana syariah. Terus kalau untuk bisnis, kebetulan suami dengan temannya itu bikin bisnis. Kalau teman-teman tahu, suka ke mall-mall. Kebetulan kita, seingat saya ada 19 cabang, tapi nggak semuanya kita punya. Punya kita sebagai franchise, tapi ini bukan franchise ya, itu namanya wax house. Kemudian ada ikut bantu-bantu teman untuk apotek juga. Kenapa tadi saya bilang saya minimal 50% dari penghasilan bulanan? Karena sebenarnya ini udah ada hitung-hitungannya. Jadi kalau kita usianya baru kerja, itu katanya oke, minimal 10-20%. Kemudian usia kita semakin bertambah lagi, maka nilai investasi ini kita harusnya nambah. Nah, di usia saya yang mau 50 memang paling cocok minimal itu memang 50%. Kenapa? Karena dengan usia saat ini
secara perhitungan itu udah nggak ada yang namanya cicilan mobil, cicilan rumah, anak udah sekolah udah nyaris kelar. Jadi hal-hal yang besar, yang major, yang dicari pada saat muda itu istilahnya udah selesai. Jadi kenapa akhirnya munculnya kok gede banget sih 50 gitu loh, ya karena kayak gitu. Nah 50% ini juga berlaku kalau misalnya kita dapat bonus, kita dapat THR, 50%-nya hajar yang namanya investasi, sisanya kita sharing ke orang, kita bagi-bagi sebagai sedekah, kita bagi-bagi sebagai zakat. Karena kalau di Islam dipercaya kalau kita sering berbagi, hidup kita insya Allah nggak kurang. Cukup. Pengalaman menarik dari financial freedom adalah saya bisa menularkan banyak hal kepada teman-teman bahwa hidup dengan hutang itu bikin capek. Enak banget hidup abis gajian, nggak ada hutang. Kemudian kita mau apa aja kita bisa beli tanpa hutang. Kemudian efek banget ya kalau misalnya dibilang, Cici kok lo kayaknya benci banget sama hutang. Bukan benci sih, tapi paling nggak hidup nggak pakai hutang itu enak banget. Nah, keberhasilannya adalah ya kalau misalnya mau disombongin, misalnya gini, pengen beli mobil, oke, udah cash. Pengen beli rumah, pengen bangun rumah, pengen beli apartemen, atau enggak pengen keliling dunia, pengen ngapain aja lah yang terkait sama uang, nggak usah ngutang, udah ada uangnya. Oke, saya itu sering banget bikin kelas financial planning. Nah, di situ membuka wawasan teman-teman bahwa hidup dengan perencanaan keuangan yang baik itu bisa enak. Hidup dengan perencanaan keuangan itu membuat kita nggak bikin pusing. Karena dari beberapa informasi yang saya dapat, banyak pertengkaran rumah tangga itu hadir gara-gara masalah financial planning yang salah. Mulai dari pacaran, perencanaan pernikahan, sama berumah tangga bila mana tidak memiliki konsep financial planning yang benar, itu berantemnya hebat. Boleh tanya sama pembantu saya, atau enggak orang-orang dekat saya, pernah nggak saya ribut tentang uang? Nggak pernah ya. Nah, jadi kalau kita udah dipercaya nih sama suami, saya mau belanja apa, suami nggak pernah nanya, itu pakai duit gue ya? Enggak. Kita nggak pernah ribut tentang itu, kita nggak pernah ribut bagaimana cara membagi uang antara misalnya saya ke keluarga saya ke tetangga, saya ke saudara, dia ke saudara, dia ke keluarganya yang lain. Kita nggak pernah ributin itu karena masing-masing dari kita udah sangat percaya bahwa kita bisa mengontrol itu semua dan itu semua bisa berdaya guna. Nah, kemudian saya juga ngajarin orang bahwa dengan melakukan financial planning, kita jadi tahu prioritas kehidupan. Misal, kalau mau beli rumah, rumahnya harganya harus berapa? DP-nya udah ada apa belum? Apa akan dibeli secara cash? Kalau misalnya ada hutang, hutangnya mau berapa lama? Karena kalau rumah, panjang nggak apa-apa hutang. Tapi kalau mobil, kendaraan apapun yang konsumtif, atau enggak alat-alat elektronik, dipendekin aja karena kan dia mengalami depresiasi. Kalau rumah enggak. Tapi ingat, ada rumah juga yang mengalami depresiasi. Rumah seperti apa? Nanti ada, kalau mau ikut lebih jelas ikut kelas saya. Nah, terus ada lagi kalau misalnya pada saat saya ngajarin tentang financial planner, pada saat itu saya ngajar di Wax House. Mereka pada kaget gimana kok saya nggak suka banget utang. Karena pada saat itu karyawan-karyawan di sana itu adalah anak-anak muda yang tiba-tiba punya duit banyak, dapat tips banyak, dan mereka udah mulai gaya hidup hedon. Nah, manajemen jadi ngeliat, waduh, ini anak-anak muda ini kalau terus dibiarin gaya hidup hedon, serem nih. Jadi kita harus ngajarin mereka cara melakukan financial planner. Kita ajarin. Nah, pada saat itu kita tanya, mimpi mereka apa? Tulis. Kebanyakan mimpi dari orang adalah memiliki rumah, memiliki kendaraan pribadi, dan kalau muslim itu pasti melakukan ibadah haji atau umroh. Kemudian pengen jadi wira swasta atau pengen anaknya sekolah di luar negeri. Setiap kelas saya itu bisa panjang karena satu-satu diperintilin. Pernah waktu itu sama salah satu televisi swasta yang besar di Indonesia, itu bisa sampai nyaris jam 10 malam baru selesai karena masing-masing dari mereka terlalu kepo untuk mengulik
dia itu udah bener belum ya melakukan financial planner. Nah, ada cerita yang mengharukan gini. Pada saat saya terapi ke wax house, kemudian pegawainya bilang gini, "Kakak, gara-gara kakak ajarin, saya udah beli rumah." Waduh, terharu banget ya. Gimana caranya? Iya, karena kan saya nabung-nabung kayak kakak, sehingga saya punya duit buat DP. Jadinya saya udah mulai nyicil rumah nih. Jadinya udah nggak mikirin ngekos atau nggak kontrakan. Bagi saya itu adalah hal yang sangat baik di saat orang yang mulainya dari zero, dia bisa naik pelan-pelan taraf hidupnya secara ekonomi. Kayak gitu. Itu ya kayak Mbak Nis aja lah. Dia udah bisa punya semuanya tanpa hutang. Dan dia udah bisa berpikir, seorang Mbak Nis, ngapain ya gue nyicil motor 2 tahun atau enggak 3 tahun, bunganya gede banget, kenapa gue nggak cash aja? Saya bilang, pokoknya kalau belum cukup nggak usah beli. Oke, tips buat teman-teman yang masih pada muda dari saya adalah lakukan perencanaan keuangan selagi muda. Karena kalau dengan selagi muda teman-teman udah bisa melakukan perencanaan keuangan yang benar dan berinvestasi sesuai dengan profil resiko, itu akan ngerasain banget di masa tuanya deh. Karena dengan melakukan perencanaan keuangan, kita juga tahu skala prioritas kita itu apa. Dengan kita tahu profil resiko, kita tahu melakukan investasi di mana. Jangan sekedar, wah ini returnnya gede, ambil aja. Tanpa kita tahu latar belakangnya investasi itu underlying-nya apa, investasi itu resikonya apa. Ingat, high risk, high gain, low risk, low gain. Terus pada saat melakukan investasi, teman-teman selain punya profil resiko juga harus tahu secara tujuannya mau jangka pendek, jangka menengah, atau enggak jangka panjang. Itu efek banget karena itu akan mempengaruhi pilihan investasi mana yang akan teman-teman ambil. Nih, saya zaman dulu itu orang yang jarang jalan-jalan. Istilahnya, jalan-jalan saya paling jauh adalah ke rumah nenek di Bekasi. Sampai ke Bogor aja itu sesuatu yang mewah. Tiba-tiba saya diajak teman ke Bandung. Itu pertama kali ke Bandung saya, oh ini toh Bandung. Terus orang-orang tuh sering banget cerita tentang kondisi di luar negeri. Nah, kalau di luar negeri itu harus nabung berapa ya? Saya cek. Terus saya suka lihat pameran traveling. Saya lihat, saya ambil brosurnya, saya guntingin yang suka, saya tempelin. Semakin lama di otak, semakin berjejel kota-kota mana yang akan saya datengin. Pernah waktu itu saya datang ke Nasabah, Nasabah bilang, "Cici, kota tercantik di seluruh dunia itu Praha." Nah, terus saya nonton di film India, daerah di India itu ada saljunya. Saya bingung, hah, kok di India bisa ada salju ya? Emang bener di India bisa ada salju? Jadi yang ada di otak saya tentang traveling ini adalah saya itu pengen banget jalan-jalan, pengen lihat dunia lain. Karena saya kebetulan kuliah jurusan sejarah, jadi saya pengen banget apa yang saya lihat di buku sejarah itu saya lihat langsung di depan mata. Contoh, pertama kali belajar tentang sejarah Eropa, yang pada saat belajar pertama keluar itu adalah belajar tentang Yunani kuno. Di Yunani kuno itu ada suatu tempat di Athena namanya Akropolis. Itu saya pengen banget lihat. Kemudian kita belajar tentang Revolusi Perancis. Revolusi Perancis itu dosen saya ngejelasin betapa cantiknya Istana Versailles. Betapa kerennya busana-busananya Marie Antoinette. Kemudian istana-istana dari kerajaan-kerajaan dinasti Mughal, kerajaan-kerajaan yang dari dinasti Timur Leng di Uzbekistan, Kekaisaran Romanov di Rusia. Itu di otak udah mulai berjejer tuh. Tiba-tiba ada yang stop, Cici. Ingat, yang wajib itu di Islam itu adalah tiga masjid untuk didatengin, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Tiga-tiganya itu udah kamu datengin, Cici, bebas kamu mau kemana aja. Jadi jangan belagu pernah keliling dunia kalau nggak pernah ke 3 tempat itu. Jadi istilahnya gini, Kak, saya tunaikan yang memang wajib dulu, baru terakhirnya itu
saya tunaikan yang saya suka gitu loh. Karena memang saya suka sejarah dan saya itu suka, saya punya buku namanya Situs-situs Sejarah yang ada di Al-Quran, dan itu satu persatu saya datangin. Oke, tadi saya juga cerita bahwa saya mimpi punya perpustakaan. Kebetulan saya suka baca, suami suka baca. Tapi selera bacaan kita sangat beda. Saya sukanya buku sejarah, buku tentang budaya, buku tentang seni, sama buku tentang keagamaan. Suami senangnya buku tentang media, politik, ekonomi, dan perang. Itu pusing. Makanya akhirnya kalau juga lihat buku kita itu ada sisi kanan, ada sisi kiri. Itu dibedain banget. Nah, terus dari buku itu saya itu seneng bikin jurnal tentang traveling. Misalnya saya datang ke Turki, saya sangat suka banget sama negara itu karena kekentalan tentang sejarah tumbuh kembangnya Islam era sesudah penaklukan Konstantinopel. Kemudian saya suka banget Turki karena dia banyak bangunan-bangunan yang lebih cantik dibanding yang saya lihat di Italia dan di Yunani untuk reruntuhan kekaisaran Romawi dan Yunani. Kemudian sebenarnya yang paling amazed di antara semua itu adalah India sih. Kalau kita lihat India di film-film, kok nari-nari norak banget gitu ya. Ternyata begitu saya ke sana, saya juga norak lihat istananya secantik itu, sampai nganga, sampai wah segini kecenya kan. Kita sempet ke City Palace, kayaknya waktu itu di Rajasthan, itu istana raja kecil di India. Sampai pintunya aja gagangnya dari gading gajah, kemudian dinding-dindingnya dari permata-permata. Kirain itu cuman ada di film yang cuman palsuan doang, permata beneran, say, oh my god, kayak gitu. Nah, terus pada saat gue ke istana-istana di Eropa Timur, itu gue lihat beda banget istana di antara Eropa Timur sama Eropa Barat. Gue merasa Eropa Timur itu istananya rada dingin. Nggak tahu apa karena waktu kesana lagi emang musim dingin atau enggak, tapi gue merasa suasananya itu seperti itu gitu loh. Beda kalau misalnya kita di Jepang. Nah, kita di Jepang istananya kan nggak ada yang mewah penuh dengan emas, tapi dengan kesederhanaan istana Jepang itu gue gila, gaya hidup mereka tuh santuy banget ya. Terus gue ngeliat kuil-kuilnya, gue lihat taman-taman di sana. Ternyata orang Jepang itu nggak terlalu suka bunga, karena bagi mereka ya udah bunga by that gitu loh. Sementara kalau di Eropa orang senang bunga yang berwarna-warni. Kemudian kalau di Jepang mereka sukanya istana-istana mereka dengan kerikil-kerikil kecil. Jadi mereka bilang, ini dari yang saya datangin ya ceritanya. Pada saat misalnya ada intruder masuk atau enggak pembunuh yang akan membunuh raja, mereka lari di kerikil, itu akan ada semacam alarm buat mereka. Nah, terus pada saat misalnya kita ke Petra, nah pada saat saya ngeliat Petra di Jordania, itu gara-gara film Indiana Jones. Jadi hampir yang ada di otak saya ini gara-gara buku sama gara-gara film. Saya ngeliat Petra pertama kali di film Indiana Jones The Last Crusader. Itu, aduh ini bangunan kok kece banget ya. Kirain itu studio tapi ternyata ada. Dan pada saat ngeliat itu sampai wow, batu dipahat sedemikian kece dan masih ada sampai sekarang. Jadi dia bukan bangunan dari bata yang disusun, tapi dia batu-batu besar. Pokoknya dia dibikin istana yang orang itu tinggal dan di dalamnya itu ternyata adem. Kalau ditanya, orang kadang suka gini, Cici, kok belum punya anak? Terus orang ngeliat, oh pantas, lo suka kucing. Padahal kalau yang udah kenal saya banget, saya itu baru punya kucing pada saat era pandemi. Karena di pandemi itu lebih banyak WFH, jadi lebih sering ngeliat kucing-kucing, misalnya nih ada depan rumah, ada yang matanya buta, ada yang hamil, ada yang jamuran, ada yang apa. Akhirnya saya ambil dan menjadikan suatu kesenangan di saat mereka itu akhirnya bisa tumbuh besar bersama kita. Mereka bisa sehat lagi, mereka bisa gendut.
Tapi jangan harap mereka bisa beranak pinak karena pasti akan saya steril. Nah, dari cuman satu punya kucing, dia buta matanya. Habis itu hamil, dan hamilnya ternyata sungsang. Dia punya kelainan darah. Kita nggak bisa tolong. Itu adalah kucing pertama saya sama suami. Dulu boro-boro suka sama kucing. Nggak suka sama sekali. Nggak sukanya bukan berarti kita benci, tapi kalau ada kucing kita akan aduh, reseh nih, reseh gitu. Kalau sekarang kalau ada di restoran ada kucing, kita pasti nggak pengen makan, malah pengen ngasih makan kucing. Nah, akhirnya kedua dikasih kucing Chok Siwon yang putih tadi. Lama-lama jatuh cinta karena dia kucing yang sangat nice banget, nggak reseh. Lama-lama saya sampai bilang gini, gila, ditukar apapun gue nggak mau nuker kebahagiaan gue dengan kucing ini. Akhirnya datang kucing lain, hamil, melahirkan anak-anaknya di sini. Tiba-tiba subuh-subuh anaknya dia boyong semuanya ke rumah. Langsung, hah, ini kenapa ada di rumah ya? Ternyata ngelihat bayi-bayi kucing itu lucu banget. Ngelihat mereka tumbuh. Tadi kakak juga udah gendong, itu udah 6,5 kilo kak, gendut banget. Ngelihat mereka membesar, terus bikin hidup gue sama laki gue berwarna. Jadi kita ngomongin kucing kayak lagi ngomongin anak. Ketawanya sama sedihnya kita itu kadang gara-gara kucing. Kalau kucing lagi sakit, kayak yang di depan itu emang lagi hepatitis, itu kucing kesayangan juga walaupun dia nggak tinggal di dalam. Tapi dia kesayangan kita.